When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is with my soul. It is well with my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
our hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle. We lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. We lift our hands, pour out our hearts to you, Lord, to you, Lord. We bow our knees, our gifts we bring to you, Lord, to you, Lord. Oh, we lift our hands, pour out our
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online ICC Melbourne. Saya harap ibadah hari ini boleh menjadi sarana Tuhan untuk memberkati, menguatkan dan mendorong saudara untuk semakin mengasihi Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah yang itulah yang memanggil kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita menyimak panggilan beribadah hari ini yang diambil dari Mazmur 118. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Saudara, mari kita meresponi Mazmur tersebut dengan sungguh-sungguh menaikkan suara kita, menaikkan pujian kita, dan bersukacita karena hari yang dijadikan Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu. Saya sungguh bersyukur karena kita masih dapat bersama-sama mengikuti ibadah online bersama Gereja ICC Melbourne. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengingat kembali firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal yang Allah janjikan telah Ia genapi di dalam karya terbesarnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, maukah kita sebagai orang yang telah ditebus, kita berespon dengan menyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar Yesus di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menyembah dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, pencipta dan penguasa alam semesta. Engkau adalah Raja atas sejarah. Engkau adalah Raja atas segala penguasa, pemerintah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam pengaturan-Mu yang bijaksana. Bapa, pada pagi hari ini kami datang sebagai anak-anak-Mu mengakui kesalahan dan kelalaian kami, dosa dan pelanggaran kami. Tentu melalui pikiran kami, perkataan kami, dan khususnya bagaimana kami berelasi dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang kami layani, orang-orang yang ada di atas kami, yang di kiri kanan kami maupun yang di bawah kami. Bapak, kami harus mengakui bahwa seringkali kami gagal dalam merefleksikan keagungan, kebaikan, kemuliaan dan belas kasihan-Mu. Seringkali yang muncul adalah nafsu, dendam, kepahitan, kemarahan kami, ekspresi dari ketidakmauan kami untuk bersandar dan percaya padamu. Bapa, ampuni kami untuk setiap tindakan, kata-kata, pikiran, bukan saja melukai dan menyakiti dan merugikan orang lain, tetapi juga yang khususnya mencoreng wajah-Mu dan yang mengingkari
relasi kami dengan Engkau. Bapa, ampuni kami. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Kau berkenan untuk bukan saja mengampuni kami, tapi memulihkan relasi kami dengan Engkau dan relasi kami dengan orang lain. Sucikan hati dan pikiran kami seperti janji firman-Mu. Bila kami boleh kembali berjalan di jalan yang berkenan padamu, dan kembali mencintai Engkau lebih dalam lagi, dan mencintai sesama kami dengan kasih yang Kau berikan pada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mengakui kerentanan keterbatasan kami, khususnya melalui masa-masa lockdown yang cukup panjang yang mungkin buat kebanyakan kami menjadi lelah, jadi stres, bosan, rasanya seperti mau menyerah. Kami menyadari bahwa seringkali kami lupa untuk bersandar padamu, dan akhirnya hanya hidup mengalir begitu saja tanpa berusaha membangun disiplin doa, disiplin baca firman, atau bahkan sekedar membangun relasi dan merawat kebugaran dan kesehatan jasmani kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya justru ini menjadi masa-masa di mana kami belajar untuk menjaga dan merawat kesehatan mental, fisik, dan rohani kami dengan lebih baik lagi. Beri kami anugerah-Mu Tuhan, supaya dengan tubuh jasmani dan hidup rohani yang Kau berikan pada kami dapat terus melayani, mengasihi Engkau dan sesama yang Kau percayakan pada kami. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya harap saudara belum bosan untuk bertemu secara online, entah itu melalui YouTube, melalui Zoom, atau melalui fasilitas lainnya, selain tatap muka tentunya, menyadari bahwa masih ada masa lockdown yang berlaku di Victoria. Tapi biarlah masa-masa seperti ini kita pakai untuk menggunakan segala fasilitas dan saran yang Tuhan berikan pada kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Saya bersyukur untuk saudara-saudara yang saya bisa temui, bukan saja melalui ibadah online ini, tapi secara khusus tatap muka, walaupun melalui Zoom kebanyakan dari saudara, atau bahkan melalui telepon. Saya berdoa kiranya pertemuan-pertemuan kita menjadi sarana kita terus bertumbuh di masa-masa lockdown ini. Kalau saudara baru pertama kali beribadah di ICC atau mau didoakan, ada beberapa form yang saudara dapat isi di website kami. Dan kalau saudara mau berikan persembahan, mendukung pelayanan Injil di gereja ini, ada informasi keuangan gereja yang saudara dapat akses, dan saudara dapat memberikan dukungan finansial saudara. Saudara, kita akan mendengarkan News the Catechism minggu ini. Seringkali waktu kita bicara tentang doa Bapa Kami, fokus kita adalah cenderung pada formulanya, kata-katanya, konsepnya, dan bagaimana soal itu semacam menjadi mantra yang kemudian kita ulang. Tentu saja di dalam kebaktian kita tidak salah untuk mendoakan dan mengulang atau bahkan mengucapkan doa Bapa Kami bersama-sama. Tapi yang kita perlu ingat adalah waktu Yesus pertama kali mengajarkan doa Bapa Kami, yang kita perlu ingat adalah konteks asalnya. Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Dia sedang mengatakan, mengkontraskan antara bagaimana tidak berdoa dan bagaimana berdoa. Anda bisa melihat ini di Matius 6, di mana kita melihat doa Bapa Kami diajarkan. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita tidak seharusnya berdoa. Jangan bertele-tele, jangan mengulang-ulang. Jangan berdoa seolah-olah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Bahkan kalau kita lihat di ayat 8 sebelum kalimat doa Bapa Kami dimulai, di situ Yesus mengatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Yesus menegaskan, Bapamu yang kepadanya kau berdoa mengetahui segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, Dia mengenal segala kebutuhannya. Baru di kalimat berikutnya Dia berkata, karena itu berdoalah demikian. Justru karena Tuhan kita adalah Bapa yang berkuasa dan mengetahui segala kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya, Yesus mendorong kita untuk berdoa. Jadi kedaulatan Allah itu bukan alasan untuk kita tidak berdoa, melainkan untuk kita berdoa. Nah saudara, kebanyakan dari kita tahu isi doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan lain seterusnya.
Tapi yang kita sering kali lupa adalah Yesus tidak sedang mengajarkan formula, melainkan sikap, attitude, cara kita berdoa. Itu sebabnya Yesus mengatakan karena itu berdoalah demikian. Di dalam bahasa Inggrisnya di beberapa terjemahan dikatakan berdoalah in this manner, dalam sikap seperti ini. Sikap seperti apa? Saudara akan menemukan bahwa prioritas yang Yesus mau adalah kita memprioritaskan pada relasi kita dengan Tuhan, ke pribadi Dia sebagai Bapa kita. Fokus kita pada nama Tuhan, kita minta nama itu dikuduskan, nama itu ditinggikan. Kita mau fokus kita pada kerajaan Tuhan, pada kepentingan, pada misi Tuhan di dunia ini. Kita mau fokus kita dan mau menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah kehendak-Ku. Tapi selain itu Yesus juga mengajarkan bahwa Allah yang begitu besar, berkuasa, dan adalah Bapa kita juga peduli akan kebutuhan kita sehari-hari. Itu sebabnya permintaan pertama yang berhubungan dengan diri kita adalah berikanlah pada kami hari ini makan kami secukupnya. Dan menurut saya ini satu permintaan yang indah sekali, menunjukkan bahwa Bapa kita itu peduli dengan kebutuhan sehari-hari kita. Juga berbicara tentang relasi kita dengan orang lain. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang lain bersalah pada kami. Dan juga tentu saja kembali pada relasi kita dengan Allah. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Saudara akan perhatikan bahwa yang menarik dari doa ini hanya ada satu bagian di mana Yesus memberikan komentar, yaitu di ayat 14 dan 15, di mana dia mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang penting dari doa Bapa kami bukan saja kita mendoakannya, memintakannya, tetapi itu harus punya dampak dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Jadi doa Bapa kami itu diberikan bukan sekedar sebagai formula, tapi sebagai sikap dan attitude dan bagaimana kita menghadapi, berdoa pada Tuhan dan juga berelasi dengan sesama kita. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Biarlah pujian ini memberikan kita kekuatan, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am
Mari kita berdoa. Tuhan, Kau adalah keselamatan kami. Biarlah pagi hari ini kami semakin mengerti apa artinya diselamatkan, ditolong, dan ditebus oleh Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan pada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mentaati firman kehidupan ini. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup ke dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara, seorang pria di Sydney yang bernama David Bennett adalah seorang pemuda yang masuk sekolah Kristen swasta yang sejak remaja mulai mengalami ketertarikan dengan sesama jenis. Walaupun ia dibesarkan di lingkungan Kristen, tetapi begitu ia mengaku bahwa ia gay, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan gaya hidup bebas yang ia dambakan. Bagi David, love is love. Cinta adalah segala-galanya. Dan waktu mamanya menjadi seorang Kristen, David bahkan mengatakan, "Mama harus pilih antara pilih saya atau pilih Tuhan yang membenci saya." Waktu ia masuk universitas, David terlibat ikut ke dalam klub-klub dan perkumpulan yang mempromosikan gaya hidup LGBT. Kadang kalau ia melihat poster acara perkumpulan klub Kristen, ia mengambil dan menyobek-nyobek poster tersebut serta menggantikannya dengan poster acara klub dan perkumpulan LGBT yang ia ikuti. Setiap tahun ia rutin ikut ke dalam parade Mardi Gras di Sydney yang mempromosikan dan merayakan hak-hak kaum gay. Ia terus mencari arti hidup melalui berbagai jenis kepercayaan, filsafat, hubungan sesama jenis, termasuk cinta segitiga. Tetapi David tetap merasa hidupnya kosong. Setelah kita nanti akan kembali lagi ke dalam kisah hidup David Bennett. Hari ini dalam seri khotbah Reason for Faith kita akan bahas pertanyaan, apakah kekristenan satu-satunya iman yang sejati? Jawabannya saudara adalah ya, karena dua alasan besar. Yang pertama adalah karena kekristenan menjawab dua masalah terbesar, yaitu dosa dan kematian. Dan yang kedua adalah kekristenan memberikan dua berkat terbesar, yaitu keselamatan dan perubahan. Saudara, konteks cerita yang tadi saya bacakan dari Kisah Rasul pasal 4 adalah Petrus dan Yohanes, kedua Rasul Yesus Kristus, baru saja menyembuhkan seorang yang berusia kira-kira 40 tahun yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Orang ini selama puluhan tahun mengemis di bait Allah, dan oleh kuasa Yesus yang telah bangkit, seperti yang dikatakan di bacaan tadi, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang tersebut, dan sehingga menjadi suatu kehebohan, kegemparan di bait Allah saat itu. Mereka tentu saja langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil, untuk mengajak orang untuk percaya pada Yesus. Mereka memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Pihak para pemimpin agama seperti biasa pada saat itu, mereka langsung mengambil tindakan tegas. Mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes satu malam untuk disidang di hari berikutnya. Dan hari berikutnya, sidang dipenuhi oleh orang-orang yang paling berpengaruh di
di antara orang Israel pada saat itu. Para pemimpin Yahudi, para penatua, ahli-ahli Taurat, imam besar, semua keluarga imam besar, termasuk di dalamnya imam besar Hanas dan Kayafas yang berperan dalam persidangan yang kemudian menyalibkan Yesus Kristus. Dan sidang ini dibuka dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak seperti itu? So, poin pertama yang saya mau katakan adalah kekristenan menjawab masalah terbesar, yaitu masalah dosa. Perhatikan jawaban Petrus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, Alkitab menggunakan banyak cara dan gambar untuk menjelaskan dosa. Tetapi beberapa yang kita mau highlight sekarang adalah bahwa dosa adalah semacam kebodohan. Kebodohan yang pada dasarnya mengatakan aku lebih tahu dan lebih bijaksana daripada Tuhan. Ini kita bisa lihat dari cara bagaimana para pemimpin ini langsung menangkap dan berniat untuk menyidang Petrus dan Yohanes. Lucunya saudara, bukan karena mereka berbuat jahat, bukan karena mereka melakukan penistaan agama, bukan karena mereka melakukan tindakan kriminal, tetapi karena suatu kebajikan, karena mereka melakukan perbuatan baik, yaitu menyembuhkan seorang yang sakit. Saudara, ini adalah bentuk kebodohan yang bukan saja terjadi pada saat itu, tapi setiap zaman di mana manusia merasa lebih pintar, lebih bijaksana, lebih tahu dari Tuhan. Bahkan kalau sudah memperhatikan bagaimana mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Atau kalau boleh diparafrasekan, emangnya kamu siapa sehingga kamu berani-beraninya menyembuhkan dan mengabarkan Injil? Bentuk lain dari dosa adalah kesombongan, saudara. Kesombongan yang menolak pemerintahan Tuhan. Bahkan kalau sudah perhatikan cara para penatua, para pemimpin agama ini bertanya pada Petrus dan Yohanes sama persis dengan cara mereka bertanya pada Yesus hanya beberapa minggu sebelumnya, yang menyebabkan akhirnya Yesus disalib dan dihukum mati dan disalibkan. Ini dengan kata lain adalah bentuk kesombongan yang menolak pemerintahan Allah atau menolak raja yang Allah utus untuk memimpin dan menyelamatkan mereka. Jadi saudara, waktu Alkitab berbicara tentang dosa, bukan sekedar melakukan sesuatu yang salah, bukan sekedar melakukan sesuatu yang aib atau punya konsekuensi di penjara. Saudara, kalau bicara seperti itu, orang yang sekuler yang tidak ke gereja pun tahu bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak baik dan tidak sepatutnya yang dilakukan. Tetapi definisi Alkitab tentang dosa sebetulnya jauh lebih dalam lagi, karena berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah saudara menilai pendapat dan rencana saudara lebih penting daripada pendapat dan rencana Allah? Itu adalah dosa. Apakah saudara sudah melihat begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan pada Allah, tapi saudara tetap menolak Tuhan, tetap mengabaikan Dia, tetap tidak mau mematuhi Dia? Itu adalah dosa. Nah, bagi kita yang sudah mengikut Kristus atau bahkan sudah lama ikut Kristus, kita pun bisa berdosa seperti para anggota sidang, seperti para pemimpin agama ini. Kita bisa menjadi bodoh dan sombong seperti mereka dalam cara kita memperlakukan orang lain, khususnya sesama orang Kristen. Terlebih orang-orang yang kita cenderung kita anggap sebagai orang-orang yang berada di bawah kita. Mungkin cara mereka bicara, mungkin kita melihat latar belakang keluarganya, mungkin kita melihat kesalahan yang pernah dia buat, statusnya di gereja, status pernikahannya, kesulitan yang dialami, dan lain seterusnya. Atau mungkin juga, seperti kebanyakan para pemimpin agama di zaman Petrus dan Yohanes saat itu, mungkin kita iri dengan perbuatan baik yang ia lakukan. Kita iri dengan orang-orang yang kelihatannya lebih bergelombol, lebih berkerumun, lebih antusias untuk mendengarkan dan perhatikan mereka. Dan ini tidak tertutup kemungkinan kita menemukan di pasal 4 bahwa setelah mereka berkhotbah dan menyampaikan Injil kepada orang banyak, 5.000 orang laki-laki menaruh iman dan percaya mereka pada Yesus. Itulah jumlah yang
tidak bisa dicapai oleh para pemimpin agama pada saat itu. Saudara, kekristenan menjawab masalah dosa dengan mengatakan bahwa bukan saja semua manusia berdosa. Bukan saja semua manusia yang lahir di dunia ini berdosa, tetapi juga para pengikut Kristus, bahkan setelah mereka ditebus dan diselamatkan, mereka pun masih rentan terhadap dosa. Kita sebagai orang-orang Kristen pun masih harus menyadari betapa mengakarnya dosa dalam hidup kita. Artinya, kekristenan menjawab masalah dosa dan mengatakan bahwa kita dengan orang-orang berdosa lainnya dalam artian tertentu berdiri sama rata di hadapan Yesus. Kita mengakui bahwa dosa adalah bagian dari masalah di dunia ini, bahwa kita berkontribusi besar dalam masalah dosa di dunia ini. Dan itu sebabnya kita harus mempertimbangkan masalah besar berikutnya, yaitu masalah kematian. Perhatikan kembali ayat yang ke-10. Yang Petrus katakan, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sudah tidak ada satupun dari kita yang bisa menolak realitas penyakit, penderitaan, dan kematian. Salah satu pertanyaan penting yang kita harus hadapi adalah apa yang terjadi setelah kita mati. Saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kabar baik. Kabar baik yang mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kebangkitan Yesus adalah kabar baik yang mengatakan bahwa suatu kali kita yang sudah menaruh percaya padanya, kita yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Tapi saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati juga adalah kabar buruk. Itu kabar buruk bagi mereka yang mati di luar Kristus. Mengapa saudara? Karena penderitaan dan kematian Kristus disalib menunjukkan betapa mengerikannya neraka, betapa pedihnya, betapa terisolasinya, betapa tersiksanya orang yang menderita secara kekal abadi selama-lamanya di neraka nanti. Saudara, kematian di luar Kristus punya konsekuensi yang jauh lebih panjang, yang jauh lebih serius daripada penderitaan apapun yang Anda pernah alami di dunia ini. Saudara, bagi mereka yang mati di luar Kristus, penyakit, penderitaan, pengalaman kematian hanyalah cicipan dari penderitaan kekal tanpa Kristus selama-lamanya. Karena waktu kita mati di luar Kristus, tidak lagi ada jalan keluar. Begitu kita dienyahkan dari hadapan Kristus selama-lamanya. Saudara, tahun 95 di Hollywood Barat hidup seorang ibu bernama Carol. Ia tinggal sendirian, tidak punya sanak saudara kelihatannya. Nah, suatu hari rumahnya didatangi perampok yang mengacak-acak rumah dan mencuri mobilnya. Dan selama perampokan itu terjadi, Carol bersembunyi di sebuah kabinet kecil tanpa diketahui oleh para perampok. Sebetulnya tanpa diketahui oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Carol ditemukan mati dengan jarinya berdarah-darah karena rupanya ia mengunci dirinya sendiri dan berusaha mati-matian untuk keluar dari kabinetnya. Terus saya mengajak saudara untuk menyempatkan waktu berpikir apa yang akan terjadi pada diri saudara setelah saudara meninggal. Apakah saudara siap menghadapi Yesus yang akan menghakimi setiap pikiran saudara, setiap tindakan saudara, setiap pilihan hidup saudara? Kalau saudara sudah berada dalam Kristus, izinkan saya juga bertanya, kalau saudara sudah pasti dan yakin bahwa kematian akan membawa saudara bertemu dan bersama-sama dengan Yesus selamanya, apakah hari ini saudara sungguh-sungguh hidup bagi Dia? Apakah saudara mendoakan atau berusaha menginjili atau bahkan berusaha belajar bagaimana menginjili orang lain? Apakah saudara melihat bahwa orang lain juga suatu hari nanti entah akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya atau menderita kekal tanpa Yesus selama-lamanya?
Saudara, inilah cara kekristenan menjawab kematian. Kematian akan dialami oleh semua orang. Tetapi juga hanya iman Kristen menggambarkan secara real bagaimana mengerikannya kematian di luar Kristus. Yesus adalah pribadi yang paling banyak berbicara tentang siksaan dan penderitaan kekal di neraka. Dan itu seharusnya mengingatkan kita melalui apa yang ia derita di kayu salib. Berarti dia sungguh-sungguh mau supaya tidak satu pun dari manusia akhirnya endap atau kedapatan menderita selama-lamanya tanpa Kristus. Saudara, kita bersyukur bahwa salib, penderitaan Yesus bukanlah kata akhir. Karena penolakan manusia atas Yesus justru Allah pakai untuk memberikan dua berkat terbesar bagi manusia. Yang pertama, yaitu berkat keselamatan. Saudara, karena masalah kita sangat serius dan sangat mendalam, bahwa kita berdosa dan kita akan mati, maka solusinya pun tidak mungkin datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Saudara, kalau kita merasa bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri atau orang lain bisa menyelamatkan kita, maka itu sama seperti saudara berusaha membersihkan sebuah mobil yang amat kotor dengan air limbah dan lap yang penuh lumpur. Saudara, dapatkah saudara menghadapi penghakiman kekal? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, waktu di sebuah kelas katekisasi dan berusaha menjelaskan ke seorang yang sebetulnya sudah lama ke gereja, tapi entah bagaimana mungkin dia belum memahami apa artinya berdosa di hadapan Allah. Maka saya menjelaskan bahwa hal-hal yang kira-kira mirip seperti yang baru saya jelaskan tentang masalah dosa dan masalah kematian. Dan saya masih ingat di akhir penjelasan itu dia bertanya, "Wah Pak, kalau gitu kita nggak bisa apa-apa dong?" Dan saya mengatakan, exactly right. Kalau kita sudah menyadari ketidakmampuan kita untuk berbuat apa-apa menghadapi dosa dan kematian, justru disitulah kita seharusnya sadar bahwa di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain, di dalam siapapun, tidak ada pengharapan sama sekali. Dan inilah yang Petrus mau tekankan kepada para pendengarnya. Saudara, Petrus pada dasarnya mengatakan, kamu telah menolak raja yang Allah telah berikan sendiri, yaitu Yesus. Saudara, waktu Petrus mengutip dari Mazmur 118, dia sedang mengatakan bahwa bangsa Israel, para pemimpin agama inilah yang berperan sebagai tukang-tukang bangunan atau musuh-musuh Allah. Dia mengatakan bukan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, dengan kata lain, di satu pihak wajar kalau dunia tidak mengerti, tidak suka, dan menolak atau meremehkan Yesus. Apalagi kalau kita mengklaim sebagai Yesus satu-satunya jalan kepada Allah, satu-satunya keselamatan. Apalagi kalau kita mengatakan kekristenan sebagai satu-satunya iman yang sejati. Tetapi saudara, perhatikan, yang menakjubkan adalah justru melalui kematian Yesuslah Allah memutarbalikannya menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Saudara, betul, kekristenan memang eksklusif. Kekristenan memang sangat eksklusif. Yesus mengklaim bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Kemudian seolah berusaha menekankannya, dia mengatakan tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yunani itu adalah double negatif, artinya hanya ada satu-satunya jalan yang unik dan tidak bisa diganggu-gugat, yaitu hanya melalui aku, demikian kata Yesus. Betul, kekristenan sangat eksklusif, tetapi juga kekristenan adalah agama, kau boleh katakan, yang paling inklusif. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, mengapa kekristenan sangat eksklusif tetapi juga paling inklusif? Inklusif karena mencakup semua orang tanpa terkecuali. Itu yang Petrus maksud di sini dengan di bawah kolong langit ini. Kepada setiap manusia. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Semua orang akan dihakimi. Dan eksklusif karena hanya melalui satu orang. Semua orang bisa diselamatkan. Dan semua orang bisa menghindar murka Allah di penghakiman.
Ini berarti Petrus dan Yohanes bukan saja berbicara tentang diri mereka, saya yakin mereka juga bermaksud berbicara tentang para penatua, ahli-ahli Taurat, imam besar yang sedang menghakimi mereka pada saat itu. Petrus dan Yohanes seolah-olah seperti mau mengundang mereka untuk percaya dan berbalik pada Yesus. Saudara, kalau saya boleh lanjutkan cerita David Bennett tadi. Akhirnya melalui seorang teman Kristen, David mulai percaya kepada Yesus. Dia bahkan mengatakan, waktu aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, ada semacam api panas menjalar di sekujur tubuhku. Dan aku tahu saat itu, aku sudah menjadi seorang Kristen dan aku mulai menangis. Saudara, David Bennett menulis kesaksiannya ini di dalam buku yang berjudul A War of Loves. Di sana ia mengisahkan bagaimana perubahannya sendiri perlu waktu, tidak instan. Ia perlu belajar untuk taat kepada apa yang Alkitab katakan. Ia perlu belajar untuk menyadari bahwa Yesus menuntut seluruh, bukan saja sebagian hidupnya. Ia menulis seperti ini, saya belajar untuk melihat bahwa Allah menutupi saya dengan jubahnya dan mengucapkan janji kasihnya kepada saya sebagai bagian dari gerejanya. Allah seperti berkata pada saya, David, pada akhirnya kamu bukan selibat, gay, atau apapun itu labelnya. Pada akhirnya kamu adalah tunanganku. Kasihku padamu adalah identitasmu yang sejati. Saudara, apa yang akan Anda bawa waktu Anda berhadapan dengan Allah nanti? Apa yang akan saudara bawa waktu Allah akan mengadili keseluruhan hidupmu? Dengan cara apa Anda akan membela dirimu sendiri? Kalau Anda sadar bahwa Anda berdosa dan akan dihakimi oleh Tuhan, apa yang sudah Anda lakukan? Saudara, keselamatan artinya Anda mengakui bahwa selama ini hidup Anda seperti air limbah dan lap yang penuh lumpur. Dan Anda butuh dan perlu Yesus untuk mencuci Anda bersih dan mengampuni dan menyelamatkan Anda. Kalau Anda belum pernah melakukannya, Anda dapat datang pada Tuhan Yesus dan mengatakan doa seperti ini. Tuhan Yesus, aku sadar akan dosaku. Tuhan Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menggantikan tempatku dan memberikan aku keselamatan yang aku tidak layak terima. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berjanji untuk tinggal di dalam hidupku seterusnya dan selamanya. Nah, saudara, kalau Anda sudah Kristen, Anda sudah mengikut Tuhan, kapan terakhir kali Anda takjub akan keselamatan yang Yesus berikan? Saudara, berbeda dengan saudara mengenal orang atau bahkan seorang pemimpin Kristen sekalipun. Semakin lama saudara mengenal, semakin lama saudara terlibat dalam kehidupan orang tersebut, semakin saudara melihat kekurangannya, kejelekannya, kesalahannya, hal-hal yang mengecewakan atau bahkan sangat menghancurkan hati saudara. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Semakin saudara mengenal Dia, semakin saudara bersekutu dengan Dia, semakin saudara belajar tentang Dia, semakin saudara mentaati dan mengikuti perkataan-perkataannya, saudara akan semakin takjub akan kebesaran, kelembutan, kemuliaan, belas kasihan, dan keagungan karakternya. Saudara, seberapa rindu sih Anda ingin orang lain diselamatkan? Sama seperti Petrus dan Yohanes yang di mana mereka lebih rela menanggung resiko dikucilkan, dibuang, dipenjara, atau bahkan mungkin dihukum mati oleh para pemimpin masyarakat saat itu, demi supaya orang dapat diselamatkan. Saudara, kekristenan membawa berkat keselamatan karena hanya di dalam Yesus ada solusi dari Allah sendiri terhadap dua masalah terbesar kita, yaitu dosa dan kematian. Dua penyakit yang kita semua miliki. Dan di dalam Yesus sudah ada vaksinnya. Tapi saudara, keselamatan di dalam Yesus bukan saja menjamin hidup kekal kita. Keselamatan di dalam Yesus juga mengubah kita hari ini. Itu sebabnya yang terakhir kita perlu melihat bahwa kekristenan juga memberikan berkat perubahan hidup. Nah, saudara, banyak orang yang sekarang hidup lebih baik, mungkin hidup lebih sehat, misalnya berhenti pakai obat-obatan, nggak ngerokok, atau bahkan udah nggak sebandel waktu dia lebih muda dulu, lebih berkomitmen pada keluarga.
Tapi seringkali begitu ditanya alasan atau dasar fundamental mengapa, jawabannya kira-kira seperti ini. Ya masa gini-gini aja, hidup harusnya ada perubahan dong, makin hari makin baik. Atau misalnya jawabannya, saya mau hidup lebih bahagia. Atau saya mau diingat sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang taat, dan seterusnya. Yang lain mungkin mengatakan bahwa mereka berubah karena membaca filsafat, misalnya stoicisme, atau buku-buku motivasi seperti Anthony Robbins misalnya, atau mungkin sedikit lebih canggih lagi seperti baca Jordan Peterson atau menonton berbagai self-help video di YouTube. Nah, saudara, tentu saja Alkitab berbicara tentang banyak hal tentang menjalankan hidup yang baik, bermoral, bijaksana, berintegritas, tahan banting, produktif, dan bahagia. Dan betul, kita dalam artian tertentu bisa belajar dan memetik bijaksana dari para pemikir sekuler. Tetapi perubahan yang mengherankan ini bersifat jauh lebih fundamental, yang menggunakan bahasa yang saya yakin saudara sudah sering dengar di gereja, yaitu pertobatan atau pertobatan hati. Yang dengan kata lain mengatakan pertobatan adalah berbalik dari dosa dan hidup mengikut Yesus. Saudara perhatikan Petrus. Petrus yang sebelumnya memang berani, tapi berantakan karena contohnya ia menyangkal Yesus 3 kali bahkan waktu ia mengikuti persidangan Yesus dari jauh. Termasuk 11 murid yang lain, berarti Yohanes juga termasuk dalamnya, yang tadinya pengecut dan saling bersaing satu sama lain, tetapi sejak mereka diubahkan oleh Yesus, mereka menjadi sehati, mereka menjadi berani berbicara tentang Yesus, dan bahkan kebanyakan dari mereka mati martir demi iman percaya mereka pada Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Saudara perhatikan, dikatakan, maka jawab Petrus ayat 8, penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di kisah para rasul, setiap kali kita membaca seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu selalu diikuti dengan orang itu mengabarkan kesaksian tentang Yesus. Ini yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus. Semacam semangat, kerinduan, dan tindakan nyata mengabarkan Yesus pada orang lain. Kita juga melihat di ayat 13, bukan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan ditutup dengan, dan mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, hidup orang-orang ini sudah berubah karena mengikut Yesus. Entah itu Petrus atau Yohanes, 2 rasul yang terkenal, atau orang lumpuh yang kita tidak disebutkan namanya. Mereka bersama-sama dapat mengatakan bahwa aku yang sekarang bukan aku yang dulu lagi, karena Yesus mengubahku. Dan orang tidak bisa menyangkal atau tidak bisa membantah karena mereka melihat perubahannya. Nah, melihat perubahan ini mungkin ada yang bahagia karena sudah lama misalnya mendoakan, mendorong, atau bahkan memuridkan saudara. Ada mungkin yang merasa, kok lu sekarang jadi aneh ya gaya ngomongnya, kok kayaknya kedengarannya sok rohani ya, nggak seasik dulu lagi gitu. Ada mungkin bahkan yang menghindarkan atau menjelek-jelekan perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi yang pasti semuanya heran dan harus mengakui bahwa Yesuslah di balik perubahan dan pertobatan Anda. Saudara David Bennett, yang tadinya seorang aktivis pembela hak kaum gay, dan sekarang menjadi pembicara dan pembela iman Kristen, di bagian akhir bukunya itu mengundang pembaca seperti ini. Maukah Anda bergabung dengan saya? Saya mengundang Anda untuk datang ke tangan Allah Bapa yang penuh kasih, di mana peperangan kita yang paling sengit dapat dimenangkan. Di mana Anda dengan mengikut Yesus Kristus akan selamanya diubahkan menjadi orang yang sesuai dengan rencana Allah. Saudara, itulah berkat terbesar yang kekristenan berikan, yaitu perubahan, transformasi, di mana Allah Roh Kudus yang di dalam diri kita bukan saja mengubah kita menjadi semakin seperti Kristus, tetapi juga semakin rindu dan berani untuk berbicara tentang Kristus. Nah, itulah yang Petrus dan Yohanes lakukan. Itulah yang David Bennett lakukan. Apakah itu yang kita lakukan? Apakah kekristenan satu-satunya imannya sejati? Ya, yes. Dari mana kita tahu? Karena Yesus. 2 masalah terbesar, dosa dan kematian,
Ia selesaikan bagi kita melalui salibnya. Dan dua berkat terbesar, keselamatan dan perubahan hidup, Ia berikan pada kita melalui kebangkitannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, bahwa iman yang kami pegang ini bukanlah dongeng isapan jempol atau sekedar warisan yang baik dari keluarga kami, tapi sungguh-sungguh iman yang menyelamatkan, memulihkan, dan mengubah hidup kami. Kiranya ini boleh menambah kekaguman dan cinta kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya memberikan doa berkat, sekali lagi mau sekedar mengingatkan bahwa setelah ibadah online ini kita akan bertemu secara live melalui Zoom yang linknya seharusnya ada di website atau di description YouTube hari ini. Saya berharap saudara bisa bergabung dengan kami untuk bisa catch up, ngobrol, dan bertanya jawab sehubungan dengan khotbah hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara, kiranya Tuhan memberkati.